bagaimana pimpinan kita Nani Wartabone itu punya semangat untuk membangun NKRI dari Gorontalo. Nah, yang terjadi di era sekarang ini kan menurun rasa apresiasi itu, sehingga kesadaran sejarah itu tidak tumbuh dan tidak terawat. Dan peristiwa 23 Januari itu penting untuk harus terus terbangun dalam alam pikir. Untuk menyelesaikan disertasi, skripsi itu pun bagian dari perjuangan. Jangan hanya terlena oleh berkembangnya zaman yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nou Uti Hulondalo, kembali lagi dalam podcast Kota Gorontalo Bincang Santai atau biasanya kita sebut dengan Bisa ya. Tentu saja pada edisi kali ini spesial dalam rangka memperingati Hari Patriotik Gorontalo pada tanggal 23 Januari 2025. Spesial kita akan membahas terkait dengan merawat sejarah Hari Patriotik di Kota Gorontalo. Tentu saja dalam membahas hal ini perlu sekali peran-peran penting dalam dari berbagai pihak tentunya. Untuk itu sudah hadir bersama saya 4 narasumber. Yang pertama penjabat Wali Kota Gorontalo Bapak Ismail Majid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah pio-pio Bapak Pio. ya. Oke. Dan juga telah hadir bersama kami budayawan Gorontalo Eyang Joni Aprianto. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya, malam hari ini sangat bersemangat Eyang. Oh ya, biasa. Oke, sehat Eyang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga telah hadir bersama kami juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Bapak Lukman Kasim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sepertinya sangat bersemangat ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, dan juga telah hadir dari KNPI Kota Gorontalo sebagai Ketua KNPI Kota Gorontalo. Saya panggil Bapak, Mas atau Bung ya? Bung Fahrudin Salilama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat sekali ya. Salam muda. Iya, salam pemuda. Tentu saja itu adalah biasanya anak muda selalu bersemangat gitu. Apalagi dalam memperingati Hari Patriotik ya. Oke. Dan membahas terkait dengan topik kita pada hari ini, merawat sejarah Hari Patriotik di Kota Gorontalo. Saya mau ke Eyang dulu nih sebagai budayawan di Gorontalo. Eyang terkait dengan sejarah Hari Patriotik dari tahun ke tahun itu dari Eyang sendiri melihatnya seperti apa sih? Apa yang perlu kita jaga? Apa yang perlu kita rawat, Eyang? Iya, memahami peristiwa 23 Januari 1942 itu bukan hanya sebatas memahami proses kausalitas peristiwa itu, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air terhadap khususnya Gorontalo, kemudian kita punya kepedulian, solidaritas dan sebagainya. Itu sebenarnya values-nya. Jadi kalau secara prosesual, temporal, ya cukup panjang lah peristiwa runutannya, mengkaji 23 Januari. Bahkan mundur sampai di tahun 1677 bagaimana VOC masuk di Gorontalo, kemudian bagaimana yang menjadi formasi adanya penangkapan terhadap sejumlah aparatur pemerintah kolonial, bukan hanya itu. Ya. Jadi tidak memahami secara tokoisme, tetapi bagaimana keterpaduan masyarakat Gorontalo di masa itu. Kalau kita kenal dengan bahasa daerah kita adalah huyulan gotong royongnya dalam
menantang pemerintah kolonial di masa itu. Jadi semangat kolektivitas itu yang penting. Betul sekali, semangat kolektivitas, kemudian juga kita sebagai masyarakat Kota Gorontalo sangat erat dengan gotong royong tadi ya. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya sebagai masyarakat Kota Gorontalo perlu kita lihat apakah bagaimana dari pemerintah program-programnya apa saja yang dilakukan setiap memperingati Hari Patriotik ini. Saya ke Pak Ismail selaku penjabat Wali Kota Gorontalo. Bapak, apa saja sih program-program yang sering dilaksanakan dari Kota Gorontalo itu sendiri agar ini tidak selesai begitu saja? Artinya adalah terus dari generasi ke generasi tahu bahwa apa yang akan kita lakukan ketika Hari Patriotik ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal catatan sebelum mungkin kita apa yang perlu kita lakukan atau pemerintah lakukan dalam rangka untuk memperingati Hari Patriot 23 Januari. Ada beberapa catatan yang menjadi pemicu semangat dan kebanggaan kita sebagai warga Gorontalo. Yang pertama, catatan bahwa jauh sebelum kemerdekaan bangsa ini diproklamirkan, Gorontalo itu sudah memproklamirkan untuk merdeka dengan catatan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, kemudian lagu Indonesia Raya, kemudian juga bersamaan bagaimana pimpinan kita Nani Wartabone itu punya semangat untuk membangun NKRI dari Gorontalo. Itu kan sebuah kebanggaan kita dan itu tidak dimiliki oleh daerah lain. Ini harus kita catatan bagi kita generasi muda ataupun kita sebagai warga Gorontalo untuk kita patrikan dalam diri kita. Gorontalo itu keunggulan tersendiri. Jauh sebelum Indonesia menjadi satu negara kesatuan, Gorontalo sudah memproklamirkan bangsa ini menjadi negara salah satu daerah sudah merdeka. Itu catatan pertama. Kemudian kedua, bagaimana para pejuang kita pada saat itu tidak berpikir lokal, tidak berpikir kedaerahan, tapi dia tidak cukup untuk memberikan dirinya, tapi bagaimana dia berpikir untuk negara ini. Jadi pemikiran-pemikiran yang progresif yang dimiliki oleh orang-orang kita, pahlawan kita itu jauh bergerak ke depan. Dan itu yang perlu kita harus contoh, bahwa para pahlawan kita itu berpikir jauh ke depan untuk bagaimana memikirkan bukan saja itu untuk bisa menjadi memperkokoh kebersamaan kebangsaan bagi Indonesia ini. Kemudian yang berikutnya, tentunya dengan semangat ini perlu ini menjadi catatan, itu menjadi motivasi kita, dan itu sudah juga dibuktikan bahwa semangat 23 Januari itu telah mengatakan bahwa visi Gorontalo itu karena semangat tadi. Nah, itu yang perlu kita depan, sekaligus ke depan kira-kira provinsi atau Gorontalo ini ya mungkin selama ini kita masih boleh dikatakan dengan ukuran ekonomi kita masih daerah miskin sekian. Saya pikir ini jadi semangat kita bahwa kita saja bisa merdeka sebelum Indonesia merdeka. Kenapa kita tidak seperti itu? Nah, ini kan sebetulnya ini yang harus kita golorakan, kita patrikan kepada generasi muda dan kita semua, sehingga semangat motivasi ini untuk bagaimana kita Gorontalo itu bisa lebih maju. Saya lihat dari arti catatan-catatan, sebetulnya kita sebagai warga Gorontalo banyak keunggulan. Kadang-kadang begini, tiba-tiba muncul di periode kemarin kan, orang-orang kita Gorontalo kecil tapi bisa melahirkan orang-orang yang sudah berkiprah secara nasional, baik di ekonomi, di pemerintah, politik. Dalam semua lini kehidupan. Tapi dalam dimensi tertentu juga kadang-kadang tidak ada.
Nah, ini yang perlu menjadi kilas balik untuk bagaimana kita sebagai generasi muda untuk mempersiapkan bahwa Gorontalo punya potensi, tapi potensi ini untuk perlu kita rawat dalam rangka membangun daerah kita dan bangsa ini ke depan. Nah, terkait dengan pemerintah Kota Gorontalo, saya pikir kegiatan-kegiatan seperti memang bukan sebetulnya terlalu boleh dikatakan temporer, tapi ini memang perlu kita jaga, kita rawat, dan supaya mungkin 10 tahun yang lalu kita bisa melakukan juga semangat 23 Januari, melahirkan satu seminar kemarin ini, benar rumus Sarasean menghasilkan buku untuk menjadi pegangan dalam rangka bagaimana generasi masyarakat Gorontalo itu mengenal, memahami peristiwa 23 Januari sekaligus nilai-nilai apa yang ada dalam 23 Januari, dan itu menjadi salah satu muatan lokal, pendidikan muatan lokal yang diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran di sekolah-sekolah. Dan mungkin ke depan paling tidak juga dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, yang saya juga terima kasih pada KNPI yang tentunya semangat sejak dari awal untuk bagaimana adik-adik KNPI yang terkumpul sana semua organisasi untuk memaknai 23 Januari itu untuk selalu dijaga, selalu diperhatikan aktivitas itu, tapi ke depan kira-kira tidak sekedar seperti itu. Tadi juga Pak Joni sampaikan, mungkin kegiatan-kegiatan yang tentunya juga bisa melibatkan kerjasama pemerintah dengan generasi muda untuk bisa mengaktifkan kegiatan generasi muda untuk hal-hal yang sifatnya bisa merefleksi kembali perjuangan itu, sehingga nilai-nilai perjuangan itu akan selalu ada dalam diri setiap generasi muda dan masyarakat Gorontalo pada umumnya. Barangkali Megan. Iya, betul sekali, karena memang keterkaitan antara pemerintah dengan juga generasi muda, sebetulnya ini adalah cara merawat dan menjaga ya Hari Patriotik itu dari sejarah-sejarahnya. Nah, saya ke Pak Lukman selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo. Bapak berkaitan dengan generasi muda, peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bagaimana sih Pak untuk memperkenalkan Hari Patriotik ini di sekolah-sekolah, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa. Pesan penting yang terkait dengan peristiwa Hari Patriotik. Peristiwa ini jangan sampai hilang dalam alam pikir masyarakat. Artinya apa? Kita mencoba menangkap makna. Benar bahwa ini tidak hanya sekedar memperingati, tetapi bagaimana peristiwa ini menjadi sebuah simbol yang bisa terbangun dalam alam pikir masyarakat kota. Saya berikan contoh. Orang Pohuwato, orang Goro, boleh saja tidak ikut kegiatan hari ini. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa ada peristiwa 23 Januari, itu yang akan menjadi pemicu semangat, daya juang. Itu dulu. Kemudian dalam konteks generasi muda, mohon maaf saya ada 2000 lebih di belakang saya. Nah, pertama, sederhana saja, di sekolah-sekolah itu, saya pernah memberitakan, coba tempel itu foto-foto Nani Wartabone. Karena banyak di antara anak kita yang tidak kenal yang bagaimana. Mereka cuma lihat di patung. Iya, lihat di patung. Harus kesini dulu baru tahu itu. Nah, tadi saya bilang coba pasang itu foto-foto dia. Baru kemudian slogan. Ya, slogan yang bisa memicu semangat anak. Konkretnya dari secara kelembagaan kita sudah mencoba mengamankan
aset-aset yang pernah menjadi tempat peristiwa kantor pos. Yang Joni juga terlibat dalam menentukan kantor pos itu menjadi benda cagar budaya di dunia. Ini bukti konkret bahwa pemerintah kota punya komitmen kuat melalui dinas pendidikan untuk mengawal ini. Karena ke depan nanti generasi muda kita akan bertanya-tanya, mana ini, di mana peristiwa ini terjadi. Nah, makanya kita amankan duluan. Dan itu tidak bisa dibuat apa-apa. Sampai hari ini kantor pos tidak bisa direhat-rehat. Karena memang keadaannya seperti itu. Ini sesuatu yang sengaja dibuat agar generasi kita ke depan itu jangan kehilangan jejak. Yang berikut, di beberapa sisi kita juga prihatin dengan persoalan kemandirian dan daya juang anak-anak kita. Ini justru karena apa? Kecenderungan mereka untuk memahami sebuah peristiwa sejarah itu semakin kuat. Ya. Ini juga harus terus didorong. Oleh karena itu, proses pembiasaan di satuan pendidikan itu harus terus digalakkan. Dan paling tidak ada beberapa nilai yang harus diusung yang berkaitan dengan bagaimana menumbuhkan semangat juang. Kemandirian anak-anak sekarang juga sudah menjadi sebuah pertanyaan. Mereka walaupun berdekatan sekolah, yang ngantar itu tetap orang tua mereka, minimal dengan motor. Kalau kita dulu jalan kaki 2 km biasa, karena kita punya daya juang, semangat yang kuat. Anak-anak sekarang 500 meter harus diantar dulu, Pak. Harus diantar. Kalau saya 4 km, 2 kilo, jalan kaki. Nah, kalau mereka selalu diperkenalkan dengan peristiwa-peristiwa, akan tumbuh. Ternyata untuk mendapatkan sesuatu itu bukan daya juang yang kuat. Iya, betul sekali. Jadi memang implementasinya ya, kita harapkan nilai-nilai kecil, contoh-contoh kecil yang harus kita terapkan kepada anak-anak, mulai dari usia ini sebetulnya ya Pak ya, kita memang harus memperkenalkan siapa Nani Wartabudi. Memang harus diakui sekarang bahwa begitu banyak nilai-nilai eksternal itu yang justru memberi pengaruh yang kuat negatif terhadap pikiran. Jadi ini menjadi tugas kita bersama. Tidak hanya kita yang ada di Flui, tapi masyarakat juga harus sama-sama kita kawal anak-anak ini. Jangan sampai mereka hanya lebih banyak suka yang daripada hal-hal ini. Dikhawatirkan jangan sampai mereka lupakan sejarah bangsa. Peristiwa 23 Januari 1945 di mana-mana orang kenal. Nah, jangan sampai mungkin maafin Mbak. Kalau saya bikin 5 pertanyaan bagi anak-anak orang itu kuat. Saya tidak yakin banyak saja pertanyaan di seputar peristiwa 23 Januari. Tapi kalau ini terus kita galakkan, bukan soal pertanyaan itu, tapi itu akan menjadi jiwa bangsa. Peristiwa ini menunjukkan jiwa orang Gorontalo. Betul sekali Pak Lukman. Kita memang harus membuat anak-anak itu bisa hatam begitu ya dengan pengetahuan terkait dengan Hari Patriotik ini. Kalau begitu saya mau mendengarkan dari perwakilan sebagai pemuda ya, Ketua KNPI Kota Gorontalo, Bung Fakhrudin. Bung Fakhrudin ini kita sebagai generasi muda, mewakili juga dari organisasi kepemudaan. Dari Bung sendiri melihat apa sih yang perlu kita lakukan, hal-hal apa saja begitu menjadi suara-suara anak muda yang harus kita lakukan untuk merawat Hari Patriotik ini, biar generasi muda yang akan datang juga tahu begitu ya, hatam sesuai tadi apa yang disampaikan oleh Pak Lukman. Ya, jadi memang lihat ini untuk memperingati hari-hari besar, terutama dengan 23 Januari ini, kami memang dari kepengurusan KNPI Kota memang punya program yang namanya KNPI Go to School. Nah, itu kami akan coba membuat edukasi dari segi kesehatan sampai dengan peringatan nasionalisme dan juga patriotik. Nah, memang kami melihat beberapa kali pun saya pernah terjun ke lapangan melihat bahwa masih banyak anak-anak muda kita yang lebih acuh tak acuh terkait peringatan-peringatan besar, terutama 23 Januari. Dan ini mengikuti tren zaman yang saat ini,
paling banyak anak-anak muda itu lebih cenderung ke handphone, ke gadget dan lain sebagainya. Saya dan teman-teman pengurus KNP akan coba membangun kerjasama dengan pihak dari instansi terkait untuk bagaimana di tiap peringatan besar itu muncul SMS yang memang atau WhatsApp notifikasi yang memang menyampaikan bahwa hari ini adalah hari besar. Oke, seperti ada notis begitu ya, ada notifikasi begitu. Ya, kita tuh bisa cenderung bahwa memang anak-anak SD di kelas 1 bahkan kelas mungkin ya kelas 3 SD ada yang sudah mulai menggunakan gadget. Nah paling tidak melewat notis seperti itu, mungkin mereka akan sadar dan mungkin mereka akan bertanya kepada orang tuanya, kepada saudaranya, emang apa sih di 23 Januari? Nah setelah itu mungkin kita akan juga memberikan edukasi kepada anak-anak muda yang mohon maaf yang mungkin tidak sampai selesai sekolahnya, dan itu ada juga dalam program KNP yang memberikan edukasi tersebut. Dan memang itu tujuan dari KNP adalah untuk bagaimana menjadi payung dari anak muda. Mungkin seperti itu. Oke, Bu. Jadi sebetulnya kita dari dulu sudah diperkenalkan begitu ya, yang terkait dengan Gorontalo itu sudah lebih dulu merdeka dibanding negara Indonesia begitu. Saya pun juga masih ingat waktu SD saya dikasih tahu oleh guru saya begitu. Namun yang menjadi PR kita adalah ini masih bertahan ya sampai generasi ke depan nantinya. Eyang melihat dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Lukman, kemudian juga dari Pak Perwakilan sebagai pemuda, bahwa ada keresahan begitu yang kita takutnya bahwa anak muda ini tidak mengenal Nani Wartabone dan juga tokoh-tokoh lainnya yang berkaitan dengan patriotik. Iya. Makanya rekonstruksi historiografi Gorontalo itu menjadi historiografi Gorontalo itu perlu disosialisasikan kepada generasi muda, kepada siswa-siswa, bahkan di tingkat perguruan tinggi. Halo. Saya di perguruan tinggi itu mengajarkan kepada mahasiswa itu adalah bagian daripada mata kuliah sejarah lokal, dan itu dimasukkan terkait tentang sejarah lokal Gorontalo. Nah, perlu diingat bahwa peristiwa 23 Januari itu bukan sebatas peristiwa lokal ya. Jadi peristiwa 23 Januari itu adalah peristiwa nasional karena dia punya hubungan dengan untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia tahun 17 Agustus. Nah, jangan mengalami distorsi dengan soal adopsi. Jadi di 1928 dulu sebelum 1908, kemudian 1928 itu kan menjadi puncak. Dulu yang namanya perjuangan rakyat Indonesia itu melawan pemerintah kolonial Belanda itu kan parsial, hanya daerah Gorontalo. Nah, hanya sekarang memang peristiwa 23 Januari itu memang betul-betul mendapatkan momentum yang sangat tepat ketika melihat faktor-faktor yang eksternal. Selain juga adalah faktor-faktor yang internal. Peristiwa 23 Januari ini sebenarnya simpel. Jadi tidak seperti peristiwa 10 November yang terjadi gencatan senjata atau yang kita sebut dengan open konflik dan sebagainya. Jadi peristiwa 23 Januari itu pemantiknya adalah ketika para kaum nasionalis, kaum terpelajar yang dipelopori oleh Pak Nani Wartabone, Pak Kusuma Lamimpoyo, kemudian yang di dalam komite 12, kemudian didukung oleh pemuda, kaum tani dan sebagainya. Jadi memang kolektif. Jadi sehingga saya membahasakan bahwa peristiwa 23 Januari itu adalah perlawanan kolektif. Kenapa perlawanan kolektif? Karena itu ada orang Jawanya, ada orang Gorontalonya, ada orang Minahasanya, bahkan orang Cina pun juga turut berjuang di dalam 23 Januari itu, peristiwa 23 Januari. Nah, ini yang perlu dipahami. Ini yang perlu dipahami bahwa ada benang merah dengan peristiwa-peristiwa sebelum tahun 1942 sampai mundur ke belakang itu tahun 1970. Itu menjadi benang merah rekonstruksi historiografi Gorontalo itu yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Wali Kota kita, Pak Majid. Nah, ini yang harus ditularkan, ini yang harus
didiseminasikan kepada siswa-siswa supaya apa? Supaya tidak lupa peristiwa ini. Nah, saya melihat ini memang mengalami apa? Mengalami di era digital ini memang mengalami kemunduran lah. Nah, dulu saya di tahun 87 23 Juni kalau dirayakan ini luar biasa. Bahkan betul-betul mahasiswa apa terlibat langsung di peristiwa itu. Nah, tahun 87 itu terlibat semua. KNPI-nya, AMPI-nya semua terlibat. Bahkan tokoh-tokoh ada terlibat di dalamnya. Nah, ini kenapa sekarang mengalami degradasi, penurunan dan sebagainya. Ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tapi kami juga yang dari sejarawan, kami juga yang dari akademisi juga punya tanggung jawab bagaimana untuk berhubungan. Baik, Eyang. Baik, itu adalah poinnya. Pentingnya kita mengetahui sejarah dari peristiwa 23 Januari. Bapak, terkait dengan apa yang disampaikan oleh yang tadi, hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan dari pandangan dari sudut pandang pemerintah Kota Gorontalo? Oke, makasih. Tadi beberapa hal yang muncul. Yang pertama, 10 tahun yang lalu kita sudah merumuskan terkait dengan muatan lokal untuk pendidikan, dan itu sudah ada rumusan dan itu buku. Mungkin langkah-langkah yang perlu dilakukan ini adalah mengefektifkan kembali muatan lokal itu, termasuk tadi pembelajaran tentang sejarah Gorontalo. Itu yang pertama. Kemudian kedua, tentunya dalam dimensi kemajuan teknologi sekarang, saya pikir tadi yang disampaikan oleh KNPI, memang konten-konten apakah di Instagram atau apa, mungkin penggalan-penggalan peristiwa tentang 23 Januari. Dan tentunya itu menarik untuk bisa mungkin satu menit, 2 menit terkait dengan cerita pendek tentang peristiwa 23 Januari, sehingga orang menarik untuk nonton. Kenapa? Ada apa sih tentang 23 Januari itu? Jadi mengoptimalkan media sosial itu untuk dan bukan saja anak generasi muda, kita juga semua ini sudah betul-betul terkait dengan HP ini menjadi bagian hidup kita. Mungkin kalau kita 5 menit tidak bisa lihat HP, terasa lupa, ketinggalan jauh kan. Dan ini kita manfaatkan. Kemudian kemudian yang berikutnya tentunya di kalangan lebih besar lagi, apakah saya pikir mungkin perdanya sudah ada. Tadi disampaikan oleh Pak Joni bahwa mungkin agenda-agenda yang saya pikir bagaimana masyarakat termasuk kita untuk mendorong kembali momentum 23 Januari ini adalah momentum yang sangat bersejarah buat kita, sehingga mungkin kita semua termasuk pemerintah Kota Gorontalo untuk memaknai peristiwa ini untuk sebagai suatu kekuatan, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang mendorong semangat kembali bagi seluruh komponen elemen masyarakat. Apakah itu dalam sama seperti itu ada sama seperti sekarang kan, kita sendiri itu apakah besok itu ada upacara atau tidak kan, kita juga masih bertanya-tanya. Kalau itu kalau kita semua bisa ikut dalam satu kegiatan yang istilahnya show force kan, show force, semua elemen bisa hadir di situ, kemudian pidato yang terkait dengan kenapa ini perlu untuk kita dengar, kita pahami, dan kalau itu artinya dirasakan seluruh warga, saya pikir momentum untuk ke depan saya sampaikan tadi bukan saja dalam dimensi seremonial seperti itu, tapi ini jadi kekuatan, momentum, menjadi pemotivasi untuk membangun Gorontalo ini. Itu yang paling penting. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ini luar biasa sekali, ya penting sekali disampaikan juga kepada masyarakat Kota Gorontalo.
Dan kita sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan juga menyampaikan informasi-informasi tersebut. Berkaitan dengan topik terkait dengan peristiwa 23 Januari, saya kembali ke Bung Fakrudin. Jadi sebenarnya memang tadi apa yang disampaikan oleh pejabat wali kota Gorontalo itu sangat melekat begitu dengan media sosial, gadget. Bahkan kalau mau ke pasar kita lebih baik ketinggalan dompet ya dibanding HP begitu ya. Nah ini secara terlihat bahwasanya memang harus ada notifikasi terkait peristiwa dengan hari patriotik di tanggal 23. Oh hari ini hari patriotik ini, dan itu memang terutama kepada anak-anak muda, anak-anak yang SMP saja, SD saja itu sudah pegang HP Bapak ya. Mereka sudah pegang HP, dan kalau ditanyakan terkait tahu tidak peristiwa 23 Januari, mereka tidak tahu tidak pada tahun mereka pun juga tidak tahu. Nah bagaimana pandangan dari Ibu hal ini? Jadi memang itu bagian dari tantangan kita semua, dan ini tidak hanya menjadi tantangan kami dari anak-anak muda juga. Ini butuh peran aktif dari semua lembaga, semua bahkan orang tua pun paling tidak harus memberikan edukasi yang sesuai. Kita lihat juga bahwa memang arak-arakan yang kami lakukan tadi membawa bendera pusaka ini, kami melihat bahwa beberapa titik di kota Gorontalo itu tidak ada apresiasi, tidak ada bentuk bentuk untuk memeriahkan bahwa ini peringatan 23 Januari. Iya. Ini malah sebagian masyarakat pun acuh dengan hal seperti itu. Padahal kalau tidak salah saya mendapatkan satu surat instruksi untuk pengibaran bendera merah putih di tiap rumah. Namun kalau instruksi ini hanya berdasarkan surat tapi tidak ada tindak lanjut dari kita semua juga, saya pikir ini menjadi bahan evaluasi bersama. Dan memang untuk di internal kami juga memang sudah ada penyampaian bahwa peringatan 23 Januari ini harus semua anak muda, bahkan di tetangga dengan orang paling dekat kita harus kita sosialisasikan juga. Paling tidak mereka kenal dulu siapa dengan Nani Wartawoni, di mana fokus-fokus kemerdekaan, apa proses-proses perjuangan kemerdekaan ini. Ya, seperti itu. Dan kami menganggap bahwa dari lingkungan kita sendiri dulu kalau kita sampaikan hal seperti ini, tentu kami merasa bahwa ke depan akan lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait 23 Januari. Kalau kita lihat monumen atau patung Nani Wartawoni, kita hanya sekedar melihat peresmian patungnya saja. Tetapi alangkah baiknya kalau memang di situ disiapkan dengan sejarah singkat yang ditaruh atau dibuat dalam sebuah monumen tertentu, orang pasti kalau jalan ke lapangan Taruna itu bisa sambil baca-baca juga, oh ternyata proses perjuangan kemerdekaan untuk Gorontalo ini seperti ini. Dan ini mungkin harapan-harapannya ke depan dari kami juga. Dan mungkin kami segera akan menyampaikan memberikan surat juga bahwa kalau bisa ke sekolah-sekolah ini kalau ada kunjungan itu kan paling tidak ke tempat-tempat yang bersejarah seperti itu. Dan kalau bisa guru juga untuk menyampaikan ini Nani Wartawoni, ini tanggal kemerdekaan Gorontalo seperti ini. Nah ini yang butuh kerjasama, saya pikir bukan cuma sekadar kami dari anak-anak muda, tapi butuh semua kerjasama dari semua elemen yang harus benar-benar sepakat bahwa kita harus benar bagaimana 23 Januari ini harus ada terus pada generasi yang akan datang. Betul. Ini menarik sekali ya kalau menurutnya memang yang menjadi poinnya adalah kita sebagai masyarakat Kota Gorontalo atau masyarakat di Gorontalo ini yang kurangnya itu adalah kita masih kurang literasi ya. Kurang literasi. Tadi juga menyampaikan bahwa orang yang ditulis bagaimana dengan orang membaca ya kan. Nah, pengalaman terkait dengan hal ini bagaimana? Ini kan masih kurang kita minat membacanya. Apa yang perlu kita lakukan begitu? Memang begini, ada keprihatinan politik. Ada satu sama lain saling terkait. Dalam konstruksi kurikulum kita, memang kita melihat bahwa pelajaran sejarah itu tinggal menjadi pribadi. Kecil sekali Bang. Iya, tetapi itu tidak harus membuat kita patah arang. Jadi ada yang namanya P5.
Kelima itu mengusung nilai-nilai. Ada 6 nilai yang diusung. Saya pikir nilai yang boleh ditarik oleh guru itu adalah terkait dengan kemandirian. Berpejuang itu mandiri. Apa yang disarankan oleh Ketua TNP tadi itu kan sudah dilakukan. Beberapa sekolah sudah mengunjungi museum, tempat bersejarah, kemudian sampai ke makam ya, makam itu sudah. Itu juga rutin, Pak. Ya, tapi saya bilang ke mereka jangan cuma sekedar muncul. Iya. Ini harus ada penangkapan makna. Spirit apa yang hendak ditambah di sana? Kan begitu. Ya, karena begini, ini anak-anak muda sekarang. Ini mohon maaf ya, saya juga ini sebenarnya masih muda. Ya, masih muda Pak ya. Cuma usia itu jadi yang pertama Pak. Nama Jasen loh. Oke. Ini harus terus didorong ya. Mereka harus diperkenalkan dengan nilai-nilai yang bisa memicu semangat mereka. Peristiwa sejarah itu banyak yang boleh kita tangkap. Orang kalau banyak membaca sejarah, daya juangnya kuat, nasionalismenya kuat. Iya. Karena memang belajar dari masa lalu itu pasti kuat ya Pak. Memang sih ada persoalan di literasi. Ada persoalan di literasi. Tapi begini, konsep literasi yang dipahami oleh banyak orang, ketika dibandingkan dengan apa yang kita pahami dalam lingkup pendidikan, itu bukan cuma sekedar baca membaca. Baca membaca itu hanya menjadi bagian penting dari pemahaman konsep literasi. Bagi kami penting sejarah, karena semua kita ini terlahir dari sejarah. Mbak itu terlahir dari sejarah. Ya. Saya juga terlahir dari sebuah peristiwa sejarah. Nah, cuma kan anak-anak sekarang ini mau baca sejarah itu, coba kalau baca yang lain-lain, hanya ada banyak harapan di satuan pendidikan itu. Contohnya seperti yang disampaikan oleh Guru Tua tadi, cerita tentang sejarah betul-betul itu ada sesuatu. Di bawah fotonya Pak Nani Wartabone itu ada. Saya kalau mengunjungi ke sekolah, kebetulan masuk kelas, saya lihat ada foto. Saya tanya ke Nani, siapa ini deh? Ada yang mau jawab Opa ini Pak. Tapi betul juga ya. Punya. Ini pahlawan nasional. Gurunya saya panggil, coba bilang pahlawan nasional. Ya Pak. Dan di situ ada cerita tentang sejarah. Nah, cuma kan, ya kita juga bisa paham juga situasi di sekolah. Kadang-kadang kan mereka kurang profesional seperti itu. Padahal ini menjadi penting. Baik, jadi memang hal ini sebenarnya memang sudah lama begitu ya, ada di sekolah-sekolah, bahkan juga sudah ada. Saya sependapat saran yang disampaikan tadi di Corona itu harus dibingkai di kaca, batu, kaca. Iya. Dan di situ ada tulisan emas tentang sejarah singkat. Dan itu ratusan tahun kemudian akan menjadi batu berharga. Yang kita bisa jadi. Iya, batu berharga. 50 tahun yang akan datang menjadi benda cagar budaya. Terus saya pejabat wali kota ya, ini tanda tangan di situ. Nanti kami akan perompak akan dikenang 200 tahun akan. Jadi kalau datang ke sana tidak hanya ambil foto saja, tapi bisa itu saran yang masuk itu. Oke, ini luar biasa sekali. Saya ke Eyang dulu, Eyang. Memang ini hal yang suara kecil begitu ya, suara-suara kecil yang ada di masyarakat. Bahwasanya memang salah satu tugas kita adalah menanamkan kemandirian. Kemandirian mandiri dalam hal apa? Mandiri dalam hal mencari tahu sejarah-sejarahnya, mencari tahu di mana tempat-tempat yang bersejarah, dan yang sendiri bagaimana menurut itu. Iya, yang perlu digalakkan itu adalah menumbuhkan apresiasi terhadap sejarah.
menumbuhkan rasa apresiasi terhadap sejarah. Itu dulu yang penting. Nah, yang terjadi di era sekarang ini kan menurun rasa apresiasi itu. Sehingga kesadaran sejarah itu tidak tumbuh dan tidak terawat. Nah, tentu dengan cara apa? Dengan model-model bagaimana supaya ini betul-betul bahwa peristiwa 23 Januari ini terinternalisasi, kemudian dapat diimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari oleh semua pihak, termasuk adalah siswa-siswa, mahasiswa, kemudian generasi muda. Nah, itu yang penting untuk ditumbuh kembangkan soal rasa apresiasi terhadap sejarah, sehingga tumbuh itu namanya kesadaran sejarah. Yang terjadi ini kan menurun itu. Nah, di era sekarang ini kan sudah era digital sebenarnya. Sebenarnya adalah punya kesempatan baik ini sebenarnya di era digitalisasi. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Lukman itu. Nah, sekarang ini kan HP saja, jadi kita kalau nggak pegang HP itu rasanya ada sesuatu yang hilang begitu. Nah, coba kalau misalnya literasinya kita terjemahkan bukan hanya dalam konteks tekstual, bukan hanya membaca buku, bukan hanya bahan bacaan, bukan hanya sejumlah referensi, tetapi ada misalnya bentuk film yang menarik gitu ya, yang kemudian memantik anak-anak kita untuk belajar mengenal peradaban kita, sejarah peradaban kita dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa rasa kebanggaan yang perlu dalam konteks 23 Januari, rasa kebanggaan kegorontaluan kita ini yang penting. Ya. Iya kan? Kita aja terus terang saja sebagian generasi kita, coba kalau misalnya salah satu contoh ya, dulu saya kalau ke Surabaya naik kapal Sini ya, ada teman-teman juga yang dari kita di sini, kalau sudah di atas geladak kapal ya, dia sudah di atas geladak kapal Sini sudah nggak pakai lagi bahasa Gorontalo, semuanya lo gue gitu kan. Nah ini kan ini contoh yang paling kecil yang mungkin ini juga jadi ada rasa gengsi dan sebagainya. Nah, ini termasuk juga memang di kerangka historiografi Indonesia memang Gorontalo ini sangat sedikit di dalam explanandum historiografi Indonesia terkait tentang Gorontalo. Makanya ini yang terus saya sebagai orang sejarah ini yang selalu kita galakkan dengan beberapa cara lah, ya, termasuk juga penulisan bukunya dan sebagainya. Itu yang penting. Jadi semua perlu dilakukan misalnya dengan membuat buku, ya, terus juga film pendek, ya. Pokoknya film-film yang berkaitan dengan hari-hari pahlawan itu terkait dengan Gorontalo, menunjukkan rasa cinta terhadap daerah kita. Bung, kalau terkait tadi apa yang disampaikan oleh yang memang saja untuk apresiasi itu yang harus kita tumbuhkan, ya, apresiasi dari Bung sendiri. Kira-kira apa sih yang perlu dilakukan lagi sebagai anak muda? Sebenarnya bukan hanya anak muda saja yang perlu menjadi tugasnya, gitu. Bahkan kita saja yang dari kecil, orang tua juga itu juga punya tanggung jawab, punya tugas dalam mengenalkan peristiwa 23 Januari atau hari pahlawan 23 Januari. Iya. Jadi saya coba singkat cerita sedikit. Tadi ini memang saya diundang dalam satu musyawarah rencana pembangunan. Cuman dalam kegiatan itu tidak hikmahnya untuk menyambut atau memperingati 23 Januari. Saya sempat agak jungkan tangan untuk kalau bisa dalam menyambut 23 Januari kita mengheningkan cipta dulu, mengingat para pahlawan yang jasa-jasa mereka. Dari situ saja kita sudah bisa menggambarkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terjadi di seputaran kota Gorontalo itu acuh tak acuh dan cuek untuk
memperingati 23 Januari. Makanya tadi saya sempat dalam rencana pembangunan itu, saya sempat agak nyampaikan bahwa harusnya kita menghilangkan cipta dulu untuk mengingat. Itu kan berarti bagian dari menumbuhkan kembali bahwa mengingat kembali perjuangan-perjuangan para pahlawan kita. Dan memang menjadi tantangan kita saat ini ya kembali menghadapi globalisasi terkait teknologi. Dan pintar-pintarnya hanya kita di anak muda lah bagaimana memanfaatkan momen itu bisa kita tukar dengan wawasan-wawasan yang terkait peringatan 23 Januari. Baik. Jadi tetap komitmen kami dari KNPI adalah bagaimana notis-notis tadi ketika peringatan-peringatan besar ini di seputaran masyarakat yang menggunakan gadget itu harus mendapatkan notis-notis tertentu. Baik, Bung. Artinya notifikasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa 23 Januari ini itu perlu digalakkan seperti apa yang disampaikan oleh Eyang tadi kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo. Tidak hanya di masyarakat Kota Gorontalo, tapi seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo ini. Namun karena kita dibatasi oleh waktu, Eyang, Bung, dan Pak Lukman, terakhir closing statement-nya saya awali dari Bung Fakhrudin dulu. Pesan dan harapannya, silakan. Pesan saya dalam peringatan 23 Januari ini, anak-anak muda harus tetap punya spirit semangat perjuangan. Perjuangan ini bisa global, bisa di mana saja. Karena bahkan berjuang melawan untuk menyelesaikan disertasi, skripsi, itu pun bagian dari perjuangan. Jangan hanya terlena oleh berkembangnya zaman yang begitu sangat menekan kita agar lebih jauh daripada dunia pendidikan, dunia keilmuan. Sehingga saya punya harapan bahwa anak-anak muda harus menumbuhkan kembali dan tetap menanam spirit perjuangan-perjuangan. Kita contohi para pahlawan yang telah mendahului. Baik, terima kasih Bung Fakhrudin. Selanjutnya silakan Pak Lukman. Kalau saya sederhana saja, kita jangan sampai melupakan sejarah. Sebab dari sana kita tumbuh. Dan peristiwa 23 Januari itu penting untuk harus terus terbangun dalam alam pikir masyarakat Kota Gorontalo. Karena cuma dengan itu kita bisa bisa ada daya dorong. Saya kira cukup. Betul Pak Lukman, artinya adalah perlu keterkaitan semua pihak ya dalam segala lini. Silakan Eyang untuk closing statement-nya. Peristiwa 23 Januari itu bukan hanya milik masyarakat Gorontalo, tapi milik masyarakat Indonesia, bangsa ini. Karena 23 Januari itu adalah bagian daripada proses perjuangan merebut kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Gitu. Jadi yel-yel seperti itu, slogan-slogan seperti itu yang perlu terus ditumbuh kembangkan kepada kita semua. Semangat kolektivitas, gotong royong, solidaritas, peduli dan sebagainya itu yang perlu diimplementasikan bagian daripada values dari 23 Januari 1942. Baik, Eyang. Peristiwa 23 Januari tidak hanya milik masyarakat Provinsi Gorontalo, tapi milik Indonesia. Itu betul sekali. Dan yang paling penting juga NU Uti Wulondalo miliki jiwa kemandirian dan daya juang kita dalam memperingati 23 Januari ini. Demikian kami mau ucapkan terima kasih Eyang. Terima kasih juga Bung Fakhrudin, Pak Lukman atas kesempatannya, luar biasa sekali. Dan kepada NU Uti Wulondalo, masyarakat Kota Gorontalo, selamat memperingati Hari Patriotik di tanggal 23 Januari 2025. Dan demikian podcast Kota Gorontalo Bisa Bincang Santai. Saya Elma Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.